Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang kami muliakan tamu kita Kiai Haji Ubaidillah Ahrar dan seluruh keluarga beserta keluarga dan rombongan dari Pondok Pesantren Al-Fatah Tomboro, Jawa Timur. Mudah-mudahan beliau dan keluarga beliau serta semua rombongan diberikan umur yang panjang dan juga kesehatan sehingga ilmu mereka bisa bermanfaat bagi umat Nabi SAW. Yang kami muliakan juga guru saya dan guru kita semua, Al-Habib Muhammad Bagir bin Ahmad bin Syekh Abu Bakar. Yang kita muliakan guru kita, Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Yang kami hormati para imam dan pengurus Masjid Al-Munawwar. Yang kami muliakan para pejabat pemerintah, bapak-bapak perwakilan dari TNI dan Polri, dan juga para orang-orang tua yang hadir di sini yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, tetapi tentunya tidak mengurangi rasa hormat kami. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat serta hidayah yang telah diberikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul pada malam hari ini dalam majlis yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu majlis ilmu bersama dengan para pewaris Nabi, yaitu para alim ulama yang mana mereka akan memberikan mau'izah hasanah, kalam-kalam hikmah kepada kita semua. Dan ini adalah merupakan sebuah keberuntungan yang besar yang akan kita dapatkan, sebagaimana Luqmanul Hakim pernah mengatakan kepada anaknya, ya bunayya alaika bi majalisil ulama wastami kalamal hukama fa innallaha yuhyal maita yuhyal haqqal wal maita binurul hikmah kama yuhyal ardal maita biwabil matar. Wahai anakku, hadirilah majelisnya para ulama, dengarkanlah nasihat para ahli hikmah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati-hati yang mati dengan cahaya hikmah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan tanah yang mati dengan hujan yang lebat. Oleh karena itu, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita ikuti mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh para guru kita di depan ini. Yang pertama, para jamaah, marilah kita ikuti sambutan yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Kepada beliau dengan penuh hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain mutalazimain bidawai mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Yang sama-sama kami muliakan, kami hormati para alim ulama, para asatiza, para habaib, wabil khusus kepada tamu mulia Bapak Kiai Haji Ubaidillah Ahrar, mata'ana Allah Subhanahu wa ta'ala fi tuli hayatihi wa umrih wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darain. Dan juga sekaligus nurahibu bi kudumikum fi ternate natasharrafu bi kudumikum fi hadzal balad, wa insyaallah kama istama'na fi hadzal makan sanajtami'u fi yaumil qiyamah amama habibil a'zam sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kami muliakan guru kita bersama Al-Habib Muhammad Bagir
Ibn Syekh Abi Bakar bin Salim, panitia yang sudah bekerja keras mengadakan perayaan Maulid di malam yang mulia ini, dan tamu-tamu pengurus Masjid Al-Munawwar datang dari jauh. Banyak di antara kita, mungkin ada yang datang dari luar daerah Ternate. Ketahuilah bahwa perkumpulan kita di tempat ini adalah perkumpulan yang akan menjadi kesan yang baik di yaumil qiyamah. Lianna Allah Ta'ala yashhad wan nabiyyu yashhad fi hadzal ijtima' wal malaikatu tashhad wal ardu tashhad wal jawarihu tashhad. Kita datang ke sini berkumpul bukan karena tujuan duniawi, tapi kita datang ke tempat ini tujuan kita satu, yaitu karena Allah dan juga karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Allah menjadi saksi pertemuan kita di hari ini, dan juga Nabi kita Muhammad juga menjadi saksi pertemuan kita hari ini, dan juga seluruh malaikat menjadi saksi pertemuan kita di hari ini, dan juga bumi menjadi saksi pertemuan kita di hari ini, dan juga anggota tubuh kita kelak menjadi saksi atas perkumpulan kita di hari yang mulia ini. Mungkin sedikit yang ingin saya sampaikan berbicara tentang kesaksian. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 151 kali dengan banyak redaksi. Di antaranya menggunakan kata nashhadu, kami bersaksi, tashhadu, syahid, syahadah. Ada 151 kali Allah sebutkan di dalam Al-Quran mengenai arti kesaksian. Di antaranya di surat Al-Jumu'ah ayat 8, Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahum mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Di surat Jumu'ah ayat 8 Allah tegaskan bahwa Allah Maha mengetahui alimil ghaib, alam yang ghaib, wasyahadah, dan juga mengetahui alam yang real dan nyata, syahadah. Di ayat ini ditegaskan ada dua alam. Ada yang disebut alam ghaib, ada yang disebut dengan alam syahadah. Wa nahnu nahkumu bizawahir wallahu ya'lamu bisarair. Sedangkan kita sebatas bisa menghukumi yang zahir, adapun yang sifatnya sarair, rahasia, yang mampu mengetahui secara hakiki adalah Allah Jalla wa Ala. Bahkan disebutkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam maulidnya Simtid Durar, kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam itu tersebar di dua alam. Fantasharat atharu syarafihi fi awalimi syahadati wal guyub. Tersebar kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dua alam, alam syahadah dan alam guyub. Kata lainnya disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu syahidah, bentuk fi'il madhi. Allah sebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 18, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Di ayat yang lain Allah sebutkan dengan redaksi syahid, yang artinya juga dari kesaksian atau bersaksi. Di surat Qaf ayat 37 Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Apa makna wa huwa syahid? Ditafsirkan oleh Al-Imam Bagawi yang lahir tahun 433 Hijriah, wafat
516 Hijriah di dalam tafsirnya Ma'alimi Tanzil, makna wa huwa syahid ay hadirul qalbi laisa bighafilin wala sahin. Artinya adalah hatinya selalu hadir ketika mengingat Allah. Hatinya selalu hadir ketika menyebut dan mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laisa bighafilin wala sahin. Dia tidak lalai dan tidak lupa. Selalu pikirannya, hatinya tertuju kepada Allah dan tertuju kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang dimaksud di sini adalah al-khusyuk. Khusyuk itu mahal. Hadirkan hati untuk mendapatkan khusyuk itu adalah satu kesuksesan yang hakiki. Allah Ta'ala sifati orang-orang beriman di dalam mukaddimah surat Al-Mu'minin. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang beriman. Kenapa disebutkan orang beriman beruntung? Karena dalam salat mereka khusyuk. Jadi khusyuk ini adalah salah satu yang pertama kali Allah cabut di tengah-tengah umat Islam. Sudah langka orang-orang yang khusyuk. Jarang lagi kita melihat, bukan tidak ada tapi sedikit, jarang. Membaca Al-Quran, meneteskan air mata. Menyebut nama Allah, bergetar hatinya. Menyebut nama Nabi Muhammad SAW, ishtaq ilaih, merindu kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi katakan, yang pertama kali Allah angkat dari umat ini adalah khusyuk. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Munziri yang lahir tahun 581 Hijriah, wafat 656 Hijriah, di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, Rasul bersabda, awwalu syai'in yurfa'u min hadhil ummah al-khusyu' hatta la tara fiha khashi'a. Nabi katakan yang pertama kali Allah angkat dari umat ini adalah khusyuk, sehingga kau tidak akan bisa melihat dari umat ini ada orang yang khusyuk, kata Nabi Muhammad SAW. Nah, khusyuk ini kenapa bisa hilang di tengah-tengah umat Nabi Muhammad SAW? Karena banyaknya guru-guru kita, para guru yang hakiki, para mursyid, mereka meninggalkan dunia. Itu sudah dikabarkan oleh Nabi bahwa akhir zaman Allah angkat ilmu dengan cara mewafatkan para ulama. Para ulama setiap perjalanan zaman akan berkurang, bukan bertambah banyak, tapi bertambah sedikit. Itu sudah sunnatullah, karena Nabi sudah mengabarkan hal itu. Sehingga khusyuk ini juga hilang karena sebab hilangnya para mursyid, para guru-guru yang ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala, para guru-guru yang hatinya bersih, yang menyampaikan murid-muridnya bisa mengenal Allah dan bisa mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada salah satu ulama India bernama Syekh Al-Muttaqi Al-Hindi yang menulis kitab Kanzul Ummal. Beliau menulis satu kitab berjudul Hidayat Rabbi 'inda Faqdil Murabbi. Yang dibahas di kitab itu adalah mursyid, para guru-guru yang hakiki, yang mukhlis. Itu sudah banyak Allah angkat mereka dengan cara mewafatkan mereka. Ciri-ciri guru-guru yang hakiki sudah langka dengan perjalanannya zaman. Alhamdulillah, kita di zaman saat ini masih banyak. Entah zaman akan datang, tapi di zaman kita masih ada guru-guru yang bersanad sampai kepada Nabi Muhammad. Insya Allah, selama masih ada guru-guru yang seperti ini, maka ini dunia akan tetap dijaga oleh Allah. Selama ada guru-guru yang mukhlis, yang ikhlas, dakwah fi sabilillah, maka Allah akan menjaga kita. Maka sekarang tugas kita menjaga diri kita agar berpegang teguh dengan ajaran para guru-guru kita yang mukhlis, yang bersanad hingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Ghazali yang lahir tahun 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, beliau menyebutkan di dalam kitab Ihya, ada satu doa
yang jika kita rutinkan membacanya dan kita pahami maknanya, maka akan menumbuhkan sifat yang disebut dengan al-muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah. Khusyuk itu tidak instan. Khusyuk itu adalah buah daripada al-muraqabah, yaitu orang sudah merasa dirinya selalu bersama Allah. Walaupun keadaan sendiri, dalam hatinya menyatakan Allah selalu melihatnya, Allah selalu mendengarnya, Allah selalu bersamanya. Ini doa kalau boleh kita amalkan, kita hayati. Setiap kata-kata dalam doa tersebut itu mengandung makna yang sangat dalam, yang nanti membuahkan khusyuk di dalam hati kita. Imam Ghazali riwayatkan, ada seorang sufi yang lahir tahun 200 Hijriah, wafat 283 Hijriah, bernama Imam Sahal At-Tustari. Beliau punya paman bernama Muhammad bin Siwar, mengajarkan Imam Sahal At-Tustari dari sejak kecil untuk membacakan dan merutinkan bacaan doa Allahu ma'i, Allahu naziri, Allahu syahidi. Allah selalu bersamaku, Allah selalu melihatku, dan Allah selalu menyaksikan diriku. Ini kalau dibaca, diamati, dipahami maknanya, akan tumbuh sifat yang namanya al-muraqabah. Dalam istilah tasawuf namanya muraqabah, dalam istilah hadis namanya al-ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Al-ihsan, kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihatnya. Atau jika tidak mampu seperti itu, hadirkan di dalam hati bahwa Allah senantiasa melihat dirimu. Ini kalau sudah tertanam di dalam jiwa kita, maka akan lahir khusyuk di dalam seluruh ibadah kita. Dan Allah punya CCTV yang akan bersaksi di yaumil qiyamah. Di zaman sekarang disebut dengan CCTV. Yang kita lakukan di dunia itu direkam, saudara-saudara. Ada 5 CCTV-nya Allah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Yang pertama, CCTV pertama adalah kesaksian dari Allah. Di dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu syahidun 'ala ma ta'malun." Allah menjadi saksi atas seluruh perbuatan yang kalian lakukan. Padahal cukup kesaksian Allah, tapi Allah menambahkan banyaknya saksi-saksi yang lain yang akan disampaikan kesaksian mereka di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan begitu adilnya konstitusinya Allah Subhanahu wa taala. Ahkamul hakimin, sebaik-baiknya pengadil dan hakim adalah Allah Subhanahu wa taala. Di surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah selalu mengawasi kalian. Bahkan di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah, di dalam sahihnya Nabi ceritakan, dan semua kita akan mengalami hal ini. Apa kata Nabi? Innallaha yudni al-mu'mina fayadau alaihi kanfa wa sitrah minan nas. Apabila hari kiamat telah tiba, Allah mendekatkan dirinya kepada hambanya yang beriman. Kemudian Allah tutup tabir penghalang sehingga tidak ada manusia yang melihat dialog antara Allah dengan hambanya. Coba perhatikan rahmatnya Allah. Kenapa Allah tutupi? Karena Allah ingin menutup aib kita. Allah menutup keburukannya kita. Allah menutup aibnya kita bukan hanya di dunia, tapi juga sampai di yaumil qiyamah. Itu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah tutupi hijab sehingga yang ada di dalam dialog tersebut hanya Allah dengan hambanya dan tidak ada manusia-manusia lainnya. Kemudian Allah mengatakan kepada hamba tersebut, wa yuqarriruhu bi dzunubihi fayaqulu, Allah katakan, ata'rifu dzanba kadza, ata'rifu dzanba kadza. Kemudian Allah sebutkan kepada hamba yang beriman. Nabi sebutkan dari awal, hamba yang beriman. Artinya kita sudah berusaha menjadi hamba yang beriman, tapi namanya kita manusia biasa, tetap ada dosa. Makanya disebut mukmin. Allah sebutkan dosa-dosanya dia. Kau ingat tidak dosamu kau lakukan di sini, waktunya sekian, sehingga hamba tersebut dia merasa dirinya akan celaka.
Ia mengatakan, disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, hamba itu menjawab, na'am, ay Rabbi. Perhatikan kalimat yang digunakan, bukan ya Rabbi, tapi ay Rabbi. Di dalam ilmu balaghah, panggilan atau an-nida menggunakan ay dengan ya berbeda. Kalau ya lil ba'id, untuk jarak jauh. Tapi di hadis tersebut, ay Rabbi, itu memanggil bahwa Allah dekat dengan hamba tersebut. Allah bertanya kepadanya, kau pernah melakukan dosa ini? Dia mengatakan, na'am ay Rabbi, hatta idza qarrarahu bidhunubih, hingga dia sendiri mengakui dosa-dosanya di hadapan Allah. Benar ya Allah, saya punya dosa ini. Wa ra'a fi nafsihi annahu qad halak. Ketika dia sebutkan dosa-dosanya di hadapan Allah, dia merasa dirinya akan binasa. Dia merasa dirinya akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah katakan apa kepada hamba tersebut? Allah mengatakan, fa inni satartuha 'alaika fid dunya. Ketahuilah dosa-dosamu itu dulu di dunia aku tutupi. Tidak ada yang tahu dosamu kecuali aku. Aku tutupi di dunia. Wa ana aghfiruha laka al-yaum, dan di hari ini ketahuilah seluruh dosa-dosamu itu aku ampuni. Udkhul al-jannata birahmati. Ziyadah fi riwayah, ada tambahan riwayat. Kemudian Allah katakan, wahai hambaku, silakanlah engkau masuk ke dalam surga dengan rahmatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini kesaksian pertama. Kesaksian yang kedua, kesaksian dari Nabi Muhammad. Di dalam surat Al-Baqarah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Jadi saksi. Nabi bersaksi di yaumil qiyamah. Disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim, ada jenazah lewat, dipuji jenazah tersebut, ini orang baik, ini orang baik. Nabi katakan wajabat. Wajib. Jenazah kedua lewat di hadapan Nabi, Nabi katakan wajabat. Wajib. Sayyidina Umar bertanya, ya Rasulullah, apa maksud dari ucapanmu wajib? Di dua jenazah yang berbeda tersebut, Nabi mengatakan, man afnaitum alaihi khaira wajabat lahul jannah. Siapa orang jika sudah ada kesaksian dari manusia mengatakan dia orang baik, maka wajib dia masuk surga. Kemudian jenazah kedua, saya katakan wajib. Wa man asnaitum alaihi syarra wajabat lahun nar. Siapa orang yang sudah disaksikan oleh manusia bahwa dia orang yang jahat, maka wajib dia masuk neraka, kata Nabi Muhammad. Antum syuhadaullah fil ardi. Kalian adalah saksi-saksinya Allah di muka bumi. Jadi Nabi Muhammad menjadi saksi, dan umat Nabi Muhammad juga akan menjadi saksi di yaumil qiyamah. Yang ketiga, kesaksian malaikat. Waja'at kullu nafsim ma'aha sa'iqaw wa syahid. Bersaksi malaikat. Nabi katakan dalam hadis, al-malaikatu syuhadaullahi fis sama. Malaikat menjadi saksinya Allah di langit, bersaksi kepada kita. Sayyidina Utsman bin Affan ketika hendak masuk kamar mandi, dia bentangkan ridanya, selendangnya, sebelum masuk ke dalam kamar mandi. Dia katakan, ijlisa ayyuhal malaikatu hahuna hatta akhruja ilaikuma. Wahai dua malaikat pencatat amal, silakan kalian duduk di selendangku. Wahai malaikat, duduklah di sini. Tunggulah sampai aku keluar dari kamar mandi, baru kembali kalian bertemu denganku. Itu keyakinan sahabat mulia Sayyidina Utsman bin Affan, bahwa kita ada malaikat yang mencatat dan menjadi saksi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, ay katibul hasanati an yaminihi wa katibus sayyiati an shimalihi. Ada malaikat yang mencatat amal baik di sisi kanan kita, dan ada malaikat yang mencatat amal buruk kita di sisi kiri kita, dan kelak akan disampaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala berupa buku amal. Wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Dibaca oleh hamba-hamba seluruh amal kita di hadapan Allah Jalla wa Ala. Kesaksian yang keempat,
bumi ini menjadi saksi. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Al-Imam Suyuti menukilkan riwayat dari kitab Al-Budurus Safirah atau Al-Khurasani mengatakan, ma min 'abdin yasjudu sajdatan fi buq'atin min biqa'il ardi illa syahidat lahu yaumal qiyamah wa bakat alaihi yauma yamut. Tidak ada seorang hamba dia ketika sujud di satu tempat di dunia ini, melainkan tempat sujud itu akan menjadi saksi baginya di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan menangisi apabila ada seorang hamba yang soleh yang selalu sujud di bumi ini kepada Allah ketika hamba tersebut meninggal dunia. Ini kesaksian yang keempat. Makanya disunahkan, terutama sholat sunnah, selesai sholat wajib, sholat sunnah, kita berpindah-pindah tempat, al-intiqal. Al-Imam Nawawi yang lahir tahun 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah, di dalam kitab Al-Majmu' mengatakan, yustahabbu an yantaqila an mawdi'ihi qalila li takthiri mawadi'i sujudih. Disunnahkan seseorang berpindah-pindah tempat ketika dia hendak sholat untuk sujud, agar tempat sujudnya banyak. Kenapa tempat sujudnya banyak untuk kita sujud kepada Allah? Imam Syaukhani menjawab dalam kitab Nailul Autar, li'anna mawadi'as sujudi tashhadu lahu yaumal qiyamah. Karena tempat sujud itu akan menjadi saksi di hari kiamat. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu anggota tubuh kita akan menjadi saksi, syahadatul jawarih. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di hari kiamat seluruh anggota tubuh kita akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan perkumpulan ini diridhoi oleh Allah, dan semua kesaksian kita di yaumil qiyamah adalah kesaksian yang baik. Semua buku amal kita adalah buku amal yang isinya kebaikan. Cara menghapusnya dengan istighfar, dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Al-Habib Abdurrahman bin Kamil Assagaf. Dan kepada selanjutnya, marilah kita ikuti juga sedikit daripada mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita ikuti bersama mau'izah hasanah yang akan langsung disampaikan oleh Kiai Haji Ubaidillah Ahrar. Beliau ini adalah pengasuh daripada Pondok Pesantren Al-Fatah Tomboro, Surabaya. Dan sebelum beliau mungkin sementara lagi di ruang ganti, sebelum itu kita ikuti bersama sambutan yang akan disampaikan oleh yang kita muliakan Al-Habib Muhammad Bagir bin Ahmad bin Syekh Abu Bakar. Kepada beliau dengan penuh hormat kami persilahkan. بسم الله الفتاح الرزاق الكافي الغني الوحيد المجيد الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجه الله. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السانية، صل على سيدنا محمد خير الورى شجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه الليلة وفي كل ليلة. أما بعد، وقال الله سبحانه وتعالى: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واستجد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد وبحق آله. استوركم يا أهل الدرك ويا أهل النوبة ويا أهل النور ويا أهل الحل والعقد. المكرم والمحترم Kiai Haji Ubaidillah Ahrar
ya, mungkin sedang duyufina ya, tamu kita orang alim, masya Allah. Semoga beliau panjang umur, sehat afiat, dimudahkan segala urusannya. Wa akhina fillah al-habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf, anallah yatul umrah, mata Allah bituli hayatih wa yahfadhu wa yar'ah. Semoga Allah menjaga beliau dan menjadikan manfaat ilmunya kepada kita, amin ya rabbal alamin. Para pejabat yang hadir dari tadi Bapak Wakil Kapolda ya, perwakilan dari Kesultanan Ternate, dari Masjid Al-Munawwar, hadirin dan hadirat yang semoga semuanya kita dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kumpul bersama-sama dalam rangka Ta'limul Akbar ya, wal Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebuah perkumpulan yang bagus. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu hari masuk ke dalam masjid. Di dalam masjid tersebut ada dua kelompok, ada dua halaqah. Satu halaqah sedang berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, macam-macam zikir dibaca. Dan ada satu kelompok lagi sedang mempelajari halal dan haram, tafaqquh fid din. Maka Rasulullah menyatakan, kila majlisan ala khair, dua majlis ini dalam kebaikan. Walakin haza afdal, tetapi ini yang lebih utama. Beliau menunjuk kepada majlis yang sedang mempelajari ilmu agama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu Rasulullah menyatakan, li'anna bu'ithtu mu'alliman, karena saya diutus oleh Allah sebagai guru. Nah ini ya. Jadi alhamdulillah ini ta'lim. Ini vitaminnya ada. Istilah kata vitamin. Ya enggak? Ada makanan pokok, ada vitamin. Kita makan pokok macam-macam, nasi, ikan. 4 sehat, 5 sempurna. Nah, ini supaya sekali-kali kumpul bersama, ya, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, memuji Rasulullah SAW. Ini adalah vitaminnya, ya. Tapi ada yang pokok. Apa itu? Menuntut ilmu agama. Rasulullah SAW bersabda, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Jika Allah menginginkan seorang menjadi baik, Allah berikan pemahaman ilmu agama yang mendalam. Ini mantuk daripada hadis Rasulullah SAW. Berarti mafhumnya bagaimana? Pemahamannya bagaimana? Jika Allah tidak menginginkan orang itu menjadi baik, maka Allah biarkan dia tidak mau belajar ilmu agama. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Ini tadi Habib Abdurrahman jelaskan, ulama-ulama dari zaman ke zaman semakin berkurang. Ya, semoga kita dapat ya adrak, riki kalau bahasa sini, sama ulama-ulama yang besar. Dan itu akan menjadi saksi. Ya, menjadi saksi. Dalam surat akhir Taubah, ya, Allah nyatakan falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa yunziru qaumahum idza raja'u. Kalau hendaklah ada setiap orang, dari setiap kelompok ada sekelompok orang yang khusus belajar ilmu agama. Ini ayat turun ketika datang perintah perang. Jangan semuanya berangkat perang, harus ada yang belajar ilmu agama. Tujuannya apa? Kalau sudah ngerti agama, wa yunziru qaumahum idza raja'u, memberikan peringatan kepada kaumnya kalau mereka kembali mereka daripada menuntut ilmu. Jadi orang sudah punya ilmu wajib berdakwah. Tapi ya, jadi kalau orang sudah punya ilmu wajib berdakwah. Orang tidak berdakwah tanpa ilmu, nah ini yang lebih bahaya, ngeri. Ya, dallu wa adallu, bisa sesat dan menyesatkan. Jadi alhamdulillah ini ada para habaib, ada ulama, ada kiai, ya. Kita manfaatkan keberadaan mereka
untuk belajar ilmu agama. Dan Rasulullah SAW bangga kalau ada umatnya dan gembira kalau ada umat yang menuntut ilmu. Tidak ada kebahagiaan untuk Nabi Muhammad SAW melebihi kita menuntut ilmu agama. Tahu yang halal, tahu yang haram, apalagi mengerjakan sunnah-sunnah. Ya, ini saya tidak panjang lebar, cuma sambutan karena ada kiai yang kita akan dengar. Semoga bermanfaat yang sedikit ini. Wabillahi taufiq hidayah, wallahul muwaffiqul mu'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.